Membuat senang seekor gajah. Karena cuaca yang sangat panas, sebab begitulah yang sering terjadi di negeri tropis ini. Si gajah mendatangi sebuah rumah. Ia telah mendengar dari seseorang atau dari beberapa ekor gajah dan binatang lainnya bahwa manusia memiliki lemari pendingin kecil. Mereka menyimpan segala sesuatu, terutama makanan, di lemari ini. Tentu menyenangkan jika aku bisa masuk ke lemari itu, pikir si gajah. Ia mengetuk pintu dan dua anak kecil menyambutnya. Tak ada orang tua, tak ada pengasuh. Untuk sejenak si gajah agak ragu untuk berbicara kepada kedua anak kecil tersebut. Namun rupanya mereka dengan senang hati menerima kunjungannya. "Hei gajah, apa yang bisa kami bantu?" tanya si anak perempuan yang lebih muda di antara keduanya. "Aku kepanasan. Aku ingin masuk ke lemari pendingin," kata si gajah malu-malu. Sedang kedua anak saling berpandangan. Lalu si anak lelaki mengangguk-angguk dan berkata, "Aku juga sering memasukkan kepala atau tanganku ke lemari itu. Memang segar. Apa salahnya kita memasukkan si gajah sebentar saja?" Si anak perempuan setuju. Boleh. Si gajah dibawa masuk ke rumah. Dan selama beberapa saat, mereka berusaha memasukkan si gajah ke lemari pendingin. Lemari itu sendiri sebenarnya telah dijejali banyak barang. Ada beberapa telur di rak kecilnya, berjejalan dengan bungkusan-bungkusan bumbu siap pakai. Di rak paling atas, ada daging ayam mentah masih terbungkus plastik, berbagi tempat dengan berbungkus-bungkus sosis. Di rak tengah, pisang dan potongan apel, serta sepotong kue ulang tahun hadiah dari tetangga. Ada bekas gigitan. Juga ada sekotak buah anggur di sana. Di rak bawah terdapat sayuran, botol-botol limun dan jus buah awetan berderet-deret, beserta kaleng minuman soda di rak pintu. Kedua anak berusaha mengeluarkan semua isi lemari pendingin agar bisa memasukkan si gajah. Mereka sudah berusaha, tapi hanya ujung belalainya yang bisa masuk ke sana. Mereka mencoba mencabut rak-rak penyekat lemari pendingin, dan setelah lemari pendingin itu benar-benar kosong, mereka kembali mendorong si gajah masuk. Kali ini si gajah menggulung belalainya, tapi tetap saja mereka hanya bisa memasukkan sedikit kepalanya. Sekuat apapun mereka mendorong. "Gajah ini terlalu besar," kata si anak lelaki mulai putus asa. Ia selalu yakin bisa memasukkan apa saja, tapi kali ini ia harus menghadapi kenyataan. Ada sesuatu yang tak bisa dilakukannya. Si anak perempuan terdiam sejenak, kemudian muncul dengan satu gagasan. "Mungkin kita harus memotong-motongnya. Potong kecil-kecil sehingga bisa masuk ke lemari." Si anak barangkali sampai ke gagasan itu setelah mengingat ibunya pernah memotong-motong buah pepaya agar masuk ke mangkuk kecil. "Itu harus dicoba," pikir si anak lelaki. Selama beberapa saat kedua anak sibuk memotong-motong si gajah. Pertama, mereka mencopot dan membagi-bagi keempat kakinya, lalu ekornya, lalu kepalanya, lalu telinganya yang lebar, dan belalainya yang panjang. Perutnya masih terlalu besar juga. Mereka terpaksa membaginya sebanyak 20 bagian. Terus terang, itu pekerjaan yang melelahkan untuk ukuran dua anak kecil. Pekerjaan itu terbayar juga sebab kini mereka bisa memasukkan potongan-potongan tubuh si gajah ke lemari pendingin.
Pertama 2 lembar telinganya, kemudian beberapa potong belalainya. Kedua gadingnya dijajar di tempat biasanya botol berjajar. Kepala si gajah mereka potong menjadi 18 bagian, dan si anak perempuan mengaturnya agar tersimpan rapi. Dengan segera lemari pendingin penuh dengan potongan tubuh si gajah. Tak semuanya bisa masuk. Sebagian besar potongan tubuh si gajah masih bergeletakan di lantai rumah. Tak ada lagi tempat, kata si anak perempuan. Si anak lelaki mengangguk. Sudah saatnya mereka menyerah. Tubuh gajah itu memang terlalu besar untuk lemari pendingin mereka. Selama beberapa saat keduanya terdiam, sambil memperhatikan potongan-potongan daging si gajah di lemari pendingin maupun yang berjajaran di lantai, hingga si anak perempuan kembali menyadari sesuatu. "Kurasa kita telah membunuh si gajah," kata-katanya mengandung sejenis kesedihan. "Benar juga," kata si anak lelaki. "Tapi paling tidak kita berhasil membuat sebagian tubuhnya masuk ke lemari pendingin. Itu pasti bikin si gajah senang." "Ya, iya pasti senang. Paling tidak sebagian tubuhnya senang." Tiba-tiba si anak perempuan tak lagi merasa sedih. Bahkan hari itu kemudian akan selalu mereka anggap sebagai hari paling menyenangkan dalam hidup mereka, sebab mereka berhasil membuat si gajah senang, membuat senang sebagian tubuh si gajah, paling tidak. "Membuatnya senang, kupikir hal yang lebih penting daripada apapun," kata si anak lelaki. "Percuma ia hidup jika tidak senang." Si anak perempuan mengangguk-angguk, setuju dan tersenyum riang.